dari jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Syed Ali Rahmatullah Wabarakatuh. Kali ini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL pada sebuah usaha online shop hijab dan fashion muslim Dewi Maryam Tulungagung. Like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dan tonton videonya sampai habis ya. Perjalanan saya kali ini tertuju pada sebuah usaha online shop Dewi Maryam Official yang berada di perumahan Geragalan Regensi, Blok C, nomor 35, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha ini didirikan oleh Ibu Farihah Isma Waidah sekitar tahun 2018. Produk yang dijual merupakan produk hijab dan juga fashion muslim, baik pria, wanita maupun anak-anak. Fokus beliau dalam memasarkan produknya adalah secara online melalui platform digital dan juga memanfaatkan advertiser atau iklan. Usaha yang dirintis awalnya berada di Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dengan menjadi reseller dari beberapa brand hijab dan fashion. Selain itu, produk-produk hijab yang dijual seperti pasmina dan hijab syar'i, dan juga produk fashion seperti gamis, baju koko, baju sarimbit, baju anak-anak, kaos, dan juga aksesoris. Saat ini total ada 33 brand ternama dengan kualitas terbaik dijual oleh usaha ini dan dengan banyak model. Selain produk reseller, usaha ini juga memiliki produk asli dengan brand DM yang merupakan produk sendiri dari usaha ini. Bahkan saat ini model dan pilihannya semakin variatif yang semakin banyak diminati. Karena usaha tersebut seiring waktu semakin berkembang, usaha ini akhirnya memiliki beberapa karyawan dan akhirnya memiliki kantor khusus pengiriman yang berada di perumahan Geragalan Regensi, Tulungagung. Saat ini total ada 7 karyawan dan mempunyai tugas masing-masing, yaitu sebagai CS atau Customer Service, admin keuangan, dan juga admin pengiriman. Pemasaran produk yang digunakan usaha ini adalah secara online. Pemasarannya pun banyak menggunakan platform yang digemari masyarakat saat ini, seperti media sosial Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, dan juga menggunakan website. Penggemarnya pun tidak hanya dari lokal saja, bahkan hingga mancanegara yang kebanyakan dari negara tetangga seperti Hong Kong dan Taiwan. Penjualan online sendiri dilakukan dengan mengunggah sebuah foto pada website atau platform dengan deskripsi semenarik mungkin. Tahap pertama dalam proses penjualan online adalah konsumen mengunjungi toko di website atau di platform. Kemudian akan mencari barang yang akan dibeli, dan di sini peran bagian penjualan harus melayani dan membantu customer seperti menjelaskan detail deskripsi maupun kesediaan stok barang. Setelah konsumen menemukan produk yang diinginkan, kemudian konsumen melakukan transaksi pembayaran dengan berbagai macam pilihan, seperti transfer bank, kartu kredit, lewat minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, atau dengan cash on delivery atau bayar di tempat. Setelah konsumen melakukan proses pembayaran, pihak penjual akan melakukan proses verifikasi dari transaksi yang dilakukan konsumen. Sesudah dilakukan pengecekan terhadap invoice yang dilakukan oleh bagian keuangan, kemudian bagian pengiriman akan mengemas produk dan tidak lupa untuk mengecek kondisi produk sebelum siap dikirim. Berbagai kendala juga harus dihadapi oleh usaha ini. Di masa pandemi juga berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, masih banyaknya masyarakat awam yang belum mengetahui segi kualitas produk yang dijual, sehingga customer awam masih ragu dan memandang dari segi mahalnya harga saja, tanpa melihat kualitas produk.
Usaha ini juga sudah menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan dengan harapan ketika terjadi transaksi penjualan akan berjalan sesuai dengan prosedur atau SOP perusahaan. Meskipun saat ini untuk tenaga khusus akuntan masih dalam proses pengrekrutan oleh perusahaan, namun bagian lainnya juga dilatih atau di-training sebaik mungkin oleh pemilik atau leader untuk menghindari ketidaksesuaian terhadap SOP perusahaan. Pemanfaatan teknologi komputer juga sudah diterapkan perusahaan dalam sistem pencatatan, baik transaksi jual beli, stok barang, format order, faktur penjualan, dan juga penjurnalan. Sistem informasi akuntansi penjualan merupakan suatu sistem informasi yang mengorganisasikan berbagai prosedur dan metode yang berguna untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Sedangkan penjualan tunai sendiri merupakan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga produk terlebih dahulu sebelum produk diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penjualan akan memperbaiki sistematika dalam pengendalian internal usaha tersebut, di mana pengendalian internal merupakan rencana dan metode yang berguna untuk menjaga atau melindungi anggota untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Sistem pengendalian yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem penjualan yang dilakukan oleh usaha ini hanya menerima penjualan dengan sistem tunai dan belum menerima penjualan dengan sistem kredit. Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan hampir seluruhnya berbasis komputer, mulai dari transaksi penjualan, stok barang, format order, faktur penjualan tunai, dan juga penjurnalan. Meskipun sudah menerapkan sistem informasi akuntansi penjualan tunai, namun saat ini tugas seorang admin keuangan masih dirangkap oleh bagian lain, yang mana menurut saya ini menjadikan pengendalian internal menjadi kurang efektif. Oleh sebab itu, ini termasuk ke dalam permasalahan. Permasalahan tersebut dapat ditemukan solusi dengan menambah staf khusus di bagian keuangan sebagai akuntan khusus yang mengelola bagian pencatatan transaksi dan juga keuangan, mulai dari penjurnalan, buku besar, neraca, dan laporan keuangan. Perusahaan nantinya juga bisa memanfaatkan berbagai software akuntansi seperti Mayop, Accurate, Zahir, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pembuatan laporan keuangan yang tentunya menjadi lebih mudah dan juga efektif. Dengan begitu, diharapkan semua kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing bagian menjadi lebih efektif dan berjalan sesuai bagiannya masing-masing. Selain itu, pengendalian internal juga berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan tugasnya masing-masing. Dengan begitu, seharusnya pemilik menambah anggota staf khusus akuntan yang berguna meningkatkan laporan keuangan perusahaan sebagai kontrol manajemen dalam mengambil keputusan, sehingga bagian lainnya bisa fokus terhadap tugas masing-masing dan tidak terjadi pemerangkapan tugas terutama di bagian keuangan. Dan pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif dan efisien, di mana kegiatan usaha juga akan berjalan efisien dan pada porsi tugasnya masing-masing. Mengingat di masa pandemi ini, sebagai admin penjualan dan pengiriman harus giat melakukan promosi dan fokus meningkatkan pelayanan terhadap customer guna meningkatkan penjualan. Adapun gambaran prosedur sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh usaha ini, yaitu yang pertama prosedur order penjualan.
Yang pertama, menerima order dari pelanggan, kemudian memasukkan data order dari pelanggan dengan format khusus, format order khusus, dan mencetak bukti order yang selanjutnya didistribusikan ke bagian pengiriman dan bagian keuangan. Kemudian mengambil barang sesuai dengan list order yang tertera pada invoice bukti order. Kemudian memberikan barang dan bukti order kepada bagian pengiriman. Kemudian prosedur bagian pengiriman. Setelah menerima barang dan bukti order yang sudah dicetak oleh bagian penjualan, kemudian melakukan cek quality control dan pengemasan. Kemudian mengirim barang kepada pelanggan dan menerima bukti pengiriman barang. Kemudian menandai invoice barang bahwa sudah selesai dikirim. Kemudian prosedur akuntansi, yaitu menerima faktur penjualan tunai dari bagian penjualan, kemudian mencatat transaksi penjualan dari faktur penjualan ke dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. Adapun gambaran flowchart alur sistem informasi akuntansi penjualan perusahaan adalah sebagai berikut.